Konsep dasar dalam membawa rumah interior dengan desain Japandi, dengan membawa unsur-unsur kayu dan warna-warna netral agar pemilik rumah nyaman setelah beraktivitas sehari-hari. Saya Hans Christian, Prinsipal Interior dari The Atelier. Saya Renhat Jaya, Prinsipal Arsitek dari The Atelier. Pertemuan pertama itu di awal tahun 2024. Pada saat itu kita dihubungi oleh pemilik rumah karena owner saat itu ingin merenovasi rumah tinggalnya mereka. Jadi dari awal owner emang request memang ingin tempat tinggal yang tempat peristirahatannya mereka gitu. Jadi tempat untuk bisa bersantai, melakukan kegiatan yang mereka sukai, hobi dan mereka juga bisa lakukan, tapi tidak mau terlihat terlalu ramai. Ya maka itu muncullah ide kita buat desainnya seperti menggabungkan unsur natural dan modern dan ada sedikit unsur Japandinya. Dari rumah ini, konsep awal yang mereka inginkan itu sebelum dari rumah ini direnovasi. Mereka membuat rumah itu dari konsep industrial. Jadi, konsep industrial yang kita rubah menjadi Japandi. Sejak awal, rumah ini memang ingin direnovasi bisa dikatakan secara total. Jadi perubahan dari ruangan-ruangan yang ada di dalam, juga dari segi interior dan tampak eksterior. Dari depan itu kita masuk, itu sudah menampilkan gaya Japandi dari rumah ini langsung. Di mana langsung menampilkan ada taman zen, lalu ada kolam, yang dimana itu juga untuk memperkuat nuansa kenyamanan serta ketenangan yang ingin kita tonjolkan dari rumah ini. Bagian dalam interior rumah ini, karena pemilik rumah juga menjadikan kantornya mereka juga dan tempat usaha. Nah, jadinya untuk bagian dalam kita sudah memberikan ada pintu connecting room yang dengan desain kamuflase, termasuk untuk pintu kamuflase ke dia punya powder room. Jadi pada awalnya rumah ini lebarnya tidak lebar yang sekarang. Jadi kami memperlebar ruangannya ke samping dan ke belakang agar ruang keluarganya ini jadi lebih besar dan lebih mampu menampung segala kegiatan yang ada di dalamnya. Termasuk kita juga berikan sebuah tempat meja kerja atau meja belajar, lalu juga ada tempat rak pajangan juga. Lalu pada bagian ruang makannya, sebelumnya ini adalah ruang makan yang terpisah dari ruang dapurnya. Nah, posisi layoutingnya kita ubah dengan sebelumnya di ruang dapurnya lebih ke arah dalam dan pada saat ini kita ubah ke dapurnya lebih ke hadap keluar. Tujuannya agar dapat pencahayaan juga, selain itu dapat pertukaran udara dan kita bikin connecting sliding door dengan desain Jepang untuk berhubung dengan ruang makannya. Nah, di dalam ruang makan ini kita ada bikin sebuah pantry. Nah, kebetulan owner juga suka membuat kopi dan suka duduk-duduk juga di sini. Jadi makanya kita buatlah sebuah tempat untuk bisa dia menyalurkan hobinya dia juga. Selain tempat santai dan juga tempat kumpul keluarga. Lalu untuk bagian kamar utama, itu kita melakukan perubahan dari segi layouting. Dari yang sebelumnya kamar itu tidak cukup luas, tapi dia tidak maksimal dalam penyusunannya. Jadi seperti walk-in closetnya, wardrobe-nya itu agak sempit, kamar mandinya pun juga agak sempit. Sementara di ruang tidurnya itu besar. Jadi kita lakukan layouting ulang, di mana kita sesuaikan kembali ruangannya dan kita perbesar. Nah, jadi si kamar mandi itu diperbesar lagi. Nah, jadi ruangan tidurnya cukup, lalu dapat ada seperti sejenis ruangan multimedia. Lalu dapat wardrobe walk-in closet yang cukup luas dan kamar mandi yang pastinya ya jadi jauh lebih nyaman lah dari yang sebelumnya. Nah, untuk di kamar anak itu dari ownernya sendiri merequest karena mereka punya 2 anak, di mana ingin dalam kamar itu bisa memenuhi hampir semua kebutuhan anak-anaknya. Jadi kita desain kamar itu menggunakan bunk bed sehingga bisa mencakup untuk 2 anak tidur sekaligus dan kebutuhan lainnya di dalam kamar tersebut. Untuk pemilihan material untuk proyek kali ini, kita banyak menggunakan motif-motif kayu yang netral dan warna yang tidak terlalu menonjol, sehingga itu mendukung semua secara konsep, baik motif kayunya dan pemilihan warna
seperti abu-abu sampai abu-abu muda. Nah, tujuan itu kita berikan agar memberikan kesan ruangan yang nyaman dan tidak terlalu ramai. Selain itu, kita juga berikan lighting dengan warna-warna natural white yang justru memberikan kesan cozy pada hunian ini. Saya Sari, ibu rumah tangga, dan kita punya usaha bareng suami gitu di bidang developer, dan ada beberapa toko seperti toko sepeda gitu-gitu. Saya awalnya memilih atelier itu awalnya tahu dari teman ya. Ada teman yang juga sebelumnya dengan atelier, terus saya lihat hasilnya gitu. Terus saya juga ngobrol sama dia, tanya gitu, seperti di foto tidak hasil sesungguhnya gitu kan. Terus dia juga bilang, iya hasilnya memang rapi, hasilnya sesuai dengan desain gitu. Jadi akhirnya timbang-timbang, akhirnya ngubungin atelier kita. Konsep Japandi itu memang udah jadi harapan lama ya gitu, karena suka Jepang juga. Terus sama suami tuh nggak suka yang terlalu ramai gitu. Kalau yang lain sih kayaknya bakal berdebat karena nggak sesuai sama abang, suami nggak suka gitu. Tapi kalau begitu bilang udah Japandi aja, saya liatin begini gitu, langsung oke. Jadi ya udah Japandi gitu. Kalau dari desain sih saya juga banyak ngasih masukan gitu kan, pengen seperti ini, pengen seperti ini gitu. Tapi begitu melihat hasilnya sangat puas sih. Jadi sesuai dengan desain. Kadang kan kita banyaknya tuh desainnya bagus, tapi begitu diimplementasikan banyak yang miss gitu ya. Tapi kalau atelier saya lihat sih sejauh ini cukup puas, cukup happy gitu, hasilnya sesuai dengan harapan lah, sesuai dengan desainnya gitu. Kalau untuk respon sejauh ini bagus dari awal, keluhan, masukan juga cepat ditanggapin sih.